Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Alun Ramawati, bisa dipanggil Anggun. Pada Semanda Podcast spesial Ramadan kali ini, kami mengusung tema remaja Islami masa kini. Di samping saya sudah ada seorang motivator, seorang dosen, dan seorang seniman. Kang Aan Anjasmara, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Seperti yang sudah saya paparkan tadi di awal, kami akan membawakan tema remaja Islami masa kini. Nah, mengapa sih kita mengambil tema ini? Dikarenakan di zaman ini banyak sekali remaja, termasuk saya sendiri, yang masih awam dalam pengetahuan nilai-nilai agama di zaman sekarang ini. Dengan adanya podcast kali ini diharapkan bisa menjawab rasa penasaran kalian mengenai nilai-nilai agama yang belum kalian ketahui. Oke Kang, sesuai tema kali ini, remaja Islami masa kini. Sosok remaja yang saya ketahui yaitu Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah seorang penakluk Konstantinopel. Beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel di umur 25 tahun. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih caranya kita supaya mempunyai semangat tinggi agar bisa mencontohi seperti Muhammad Al-Fatih? Ya. Terkait tema tentang pemuda Islami masa kini, memang tentang kaitannya dengan waktu, kita tidak akan terlepas dari masa lalu, masa kini, dan masa nanti. Sebetulnya ada yang mengatakan masa lalu itu adalah lagu, dan itu dinyanyikan oleh Inul Daratista. Sebetulnya masa lalu itu adalah guru yang bisa menentukan masa kini, dan masa kini adalah jawaban nanti yang akan ditemukan di masa nanti. Nah, akan seperti apakah nanti masa depan? Jawabannya adalah masa kini. Dan seperti apakah potret anak remaja atau pemuda masa kini? Tentu sudah bisa kita lihat jawabannya nanti. Anak muda sekarang yang diketahui adalah dia tentang warrior, kemudian tentang epic, tentang mitik dan lain sebagainya. Tentu kesananya lain, nanti di masa depannya seperti apa. Jadi yang game. Nah, terkait dengan Muhammad Al-Fatih di usia kurang lebih 21, ada yang menyatakan 25, sudah menaklukkan sebuah benteng pertahanan yang kokoh. Bahkan di usia 12 tahun di literatur yang saya baca itu sudah menjadi sultan. Resepnya sederhana atau kunci sederhana, dia orangnya tawadu. Dia tidak pernah memperlihatkan yeuh aing yeuh kalau dalam bahasa Sunda. Dia punya ketegasan prinsip. Jadi makanya kita harus memiliki prinsip yang jelas, tegas bukan malas. Tegas itu artinya kalau iya, ya iya dengan iyanya. Kalau enggak dengan enggaknya. Kalau bahasa Kuningan, menurut guru saya Pak An Sugianto Mas almarhum, erek-erek mual-mual. Jadi jangan sampai berlindung dari malas, dia berasumsi, oh nanti gimana ya? Mestinya kalau iya, iya. Dan dengan konsekuensinya. Kasarnya, kalau mau jadi jahat, jahat. Tapi dia harus tahu resikonya. Kalau baik, ayo baik. Jangan sampai setengah-setengah ketika, mohon maaf, seperti adanya kebersamaan kalau ada biskuit, baru bareng-bareng. Ketika biskuit hilang, berpencar seperti burung merpati. Kalau ada jagung, kumpul. Ketika jagung habis, bubar. Nah, mesti tegas. Kemudian dia harus menjadi generasi yang tangguh, bukan pengeluh. Hal ini bisa kita lihat dari kebiasaan. Bangun subuh nggak bisa karena kalah oleh tunduh. Itu kebiasaannya. Kemudian apa yang diucapkan kebanyakan, ya gimana ya, gimana ya. Wah udah, itu bukan generasi yang tangguh. Kemudian dari lagu-lagu yang dinyanyikan. Misalnya kita pernah dengar lagu dari salah seorang vokalis yang booming, banyak disukai, yang Aku Terjatuh dan Tak Bisa Bangkit Lagi. Itu model-model yang udah gak bisa bangun lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam, itu sudah semakin terpuruk. Kalaupun Kadung suka dengan lagu itu, bolehlah ganti liriknya. Misalnya Aku Terjatuh dan Ku Bisa Bangkit Lagi. Aku tenggelam dalam lautan, aku berenang. Bahkan
Aku tanpamu, ketika dalam lagu butiran debu, kebayang sudah butiran debu, kena angin juga hilang. Aku tanpamu tetap butiran intan. Masya Jadi mesti Allah. generasi yang tangguh, bukan pengeluh. Kuncinya itu. Muhammad Al-Fatih, dia seorang yang luar biasa, tapi tidak pernah mengaku saya luar biasa. Tawadu, tetap rendah hati. Tidak pernah dia mengatakan orang lain lemah, tapi dia berprinsip orang lain membantu saya. Kuncinya satu, tawadu, kemudian jadilah orang tangguh, bukan pengeluh. Masya Allah sekali ya. Eh, Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kita menghindari sikap gulu di akhir zaman ini, khususnya dalam lingkungan kajian? Eh, yang harus difahami adalah sejarah dari baginda Nabi Muhammad SAW, tahun ke tahun, bahkan bukan ratus tahun lagi, ribuan tahun, 1442, itu pun terhitung dari peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tentu banyak sekali guru dan pemahaman yang berbeda-beda. Di zaman sekarang banyak kajian memahami satu permasalahan, kajian yang banyak pasti akan berbeda dari sudut pandang. Seperti kita melihat di sebuah bangunan atau mobil, ketika orang melihat dari depan, dia menyimpulkan mobil itu bentuknya begini. Ketika dari belakang lain lagi, mobil itu ternyata ada lampu merahnya, karena ada lampu rem. Yang di samping, mobil itu ternyata tidak ada pintu. Soalnya dia dari samping, pintunya satu, dari samping kanan. Enggak, pintunya ternyata dua, karena dia melihat dari samping kiri. Nah, langkah yang tepat adalah kita meyakini apa yang kita pelajari itu benar, namun jangan cepat-cepat menyalahkan apa yang orang lain pelajari, sehingga saling menghargai. Apalagi jangan pernah berpikir ketika ujian pertama orang untuk beribadah itu berat, kemudian dia bisa menjadi rajin, bukan berarti tidak ada ujian, ada lagi. Kalau berkelas-kelas, kelasnya bangun subuh susah, kelas 1 nih yang godain kita. Begitu bangun subuhnya keren, kelas 2 lagi yang godain kita. Bahkan ada dalam salah satu riwayat ketika baginda Nabi akan ke masjid, ada setan tunggang langgang dari masjid. Ditanya, kenapa kamu begitu ketakutan kalau dari masjid? Aku tuh mau menggoda orang yang sholat. Iya Nabi, tapi aku takut pada orang yang sedang tidur. Nah loh, kok bisa setan yang mau menggoda orang yang sholat lebih takut dari orang yang tidur? Kenapa? Ternyata setan ini mengatakan orang yang tidur pakai ilmunya, orang yang sholat hanya sholat saja, bisa saja sholatnya karena ria, karena merasa ini gua, sampai takbirnya Allah lama banget. Nah itu jadi prinsip yang harus mendasari kita ketika banyak guru, banyak pemahaman, banyak imam, banyak hilafiyah. Mestinya yakinilah apa yang kita pelajari, yakinilah tentang guru kita yang sedang kita pelajari, namun jangan menyalahkan pendapat orang lain. Itu Rek. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kang, kan di zaman di masa pandemi ini kan kita mengurangi aktivitas di luar dan kebanyakan aktivitasnya di rumah. Salah satu contohnya itu berbelanja, itu kan salah satu kebutuhan kita juga ya Kang. Iya, betul. Nah, di masa pandemi ini kan salah satu cara agar kita tidak keluar rumah itu dengan cara berbelanja online. Iya. Nah, pertanyaannya, di zaman sekarang para remaja sangat suka berbelanja online dengan cash ataupun cicilan. Iya. Nah, jika dengan cicilan biasanya itu terdapat bunga, bagaimana hukumnya? Apakah itu diperbolehkan atau adakah syarat tertentu? Hukum jual beli aja dulu ya. Minimal ada 3 syarat dalam pelaksanaan jual beli. Yang pertama itu ada penjual, kemudian dia ada pembeli, kemudian ada ijab kabul, dan ada barang yang diperjualbelikan, jelas barangnya. Jangan sampai kita nego harga tapi barangnya, aduh kebetulan barangnya baru saja keluar. Nah itu tidak bagus juga. Ketika 3 unsur itu terpenuhi, penjual, pembeli, kemudian ada barang yang diperjualbelikan dan ijab kabul, itu menjadi sah dalam jual beli. Teteh mau membeli barang, saya jualan keripiknya ada, via telepon boleh, yang penting ada ijab kabul. Kang ada keripik, ada rasa yang baru, rasa coklat misalnya.
Kang pesan 2 kilo atau 2 ton misalnya buat bagi-bagi lebaran. Oke, barangnya disiapkan. Kang, uangnya ditransfer, boleh. Struknya diperlihatkan. Oh iya, tinggal ijab kabul. Kang, saya menyerahkan uang dan ditunggu keripiknya. Keripiknya datang. Neng sudah keterima keripiknya, saya terima uangnya, saya serahkan keripiknya. Itu ijab kabul, menjadi sah. Nah, kalau kaitannya dengan bunga, apapun alasannya bunga itu memang tidak boleh. Kecuali ada kesepakatan. Kesepakatan begini. Nih, saya punya barang. Harganya 20.000. Saya jual ke kamu harganya 50.000. Mau dicicil, mau cash, pokoknya harga segitu. Jangan sampai ini harga barang 20.000, kalau cash 30.000, tapi kalau kredit jadi 50.000. Itu yang nggak boleh. Jadi dicicil atau tidak dicicil tidak merubah harga, tidak mengubah harga. Ini barang 20.000, silakan beri harganya 50.000, mau dicicil boleh, mau cash boleh. Paling telat 6 bulan ke depan, tidak masalah. Untuk pertanyaan selanjutnya, bolehkah jika akhwat mengenakan celana? Kan di zaman ini tuh banyak sekali ya tren fashion untuk apalagi untuk perempuan, untuk akhwat. Nah, dalam ajaran Islam yang kita ketahui itu kan perempuan itu wajib untuk menutup aurat. Nah, pertanyaannya itu, boleh gak sih seorang akhwat itu memakai celana, tapi celana kulot gitu kan? Paling esensi dari pakaian, dalam surat An-Nur itu disebutkan untuk menutup auratnya ila hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Selama itu bisa menutup aurat, tidak masalah walaupun pakai celana. Aurat itu bisa yang terlihat dan berbentuk. Nah, jadi pakaiannya tidak berbentuk. Walaupun pakai baju, kan ada orang menyebutkan nanti itu ada zamannya orang berbaju tapi telanjang. Dia memakai baju, tapi bentuk tubuhnya diperlihatkan. Dalih-dalih ini sebuah seni, karena ini ciptaan Tuhan yang harus diekspos. Nah, kalau itu diekspos lantas yang terjadi kejahatan, artinya itu mudaratnya lebih besar. Jadi silakan pakai celana boleh, pakai sarung boleh, pakai model apapun boleh, syaratnya satu, menutup aurat. Ila hadza wa hadza. Bahkan sekarang ada anekdot begini, ketika ada akhwat memakai cadar, ada anekdot, oh ada ninja. Sangat ngeri sekali ya. Tapi justru sekarang bisa dibalik tuh kata mereka, situ ngikutan ninja, kan pakai masker semua sekarang. Maskernya sudah ada yang kayak cadar, kemudian bermacam-macam, hanya kelihatan matanya saja. Jadi untuk pakaian silahkan mengikuti model. Syaratnya satu, menutup aurat. Nah, untuk selanjutnya itu kan kita itu di sini di sekolah itu sekolah umum ya Kang ya. Iya. Jadi antara perempuan dan laki-laki itu tidak ada batasan, istilahnya seperti itu. Nah, boleh nggak sih kita tuh bersahabat atau berteman dengan lawan jenis, dan apa sih yang harus kita perhatikan? Kalau berteman, bersahabat, menjalin ukhuwah, silaturahim. Silat itu artinya menghubungkan, rahim itu kasih sayang. Yang namanya menghubungkan itu tentu bukan dengan yang jauh, dengan yang berdekatan. Dekat apanya? Satu, dekat hubungan darahnya. Anak dengan orang tua, silaturahim, dihubungkan kasih sayang. Kakak dengan adik, hubungan darah, dihubungkan silaturahim. Dekat apa lagi? Dekat rumahnya. Kita dengan tetangga, silaturahim. Karena apa? Ketika ada apa-apa pasti tidak dengan yang jauh. Misalnya kita dengan tetangga baikan. Ketika kita sedang menghadapi permasalahan, pasti yang dipintai tolong kan, minta tolong itu sama siapa dulu? Pasti yang dekat. Misalnya ibu kita lagi masak, kompornya beruduk. Anaknya tuh sukses semua, tapi di Jakarta, di Surabaya, di Bogor. Masa kompor meleduk, telepon dulu anaknya. Nah, pulang, kompor meleduk. Aduh, ini lagi di Bogor, ini lagi di Jakarta, ini Surabaya. Tentu kan dengan yang dekat. Pasti ke tetangga, Pak D, tolong ini kompor meleduk. Ditolongin, selesai. Jadi menghubungkan silaturahim dengan yang dekat. Dengan yang dekat apalagi? Aktivitasnya. Karena kalau dalam istilah bahasa Sunda, piring pakai trok teh jeung nu deukeut. Kita punya permasalahan, punya clash, itu pasti dengan yang dekat. Karena ini termasuk sekolah umum yang tidak terpisah antara akhwat dan ikhwan,
tentu akan ada clash saja. Makanya jalin silaturahim, saling tolong menolong, kemudian saling membantu, kemudian istilahnya saling rangkul bukan saling pukul, saling tolong bukan silih tajong dalam bahasa Sunda. Artinya silakan saja, asal prinsipnya adalah ada batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan. Tadi yang terakhir ditanyakan apa yang harus diperhatikan, syariatnya. Jadi istilahnya gaul tapi syar'i. Itu gaul tapi syar'i. Ketika kita sedang berteman tiba-tiba, ayo kamu ikut, sebentar, kok pegang tangan sih? Emang harus pegang tangan? Gitu diingatkan. Oh iya, ayo sini. Gitu. Jadi gaul tetap syar'i. Untuk selanjutnya kan masih berhubungan dengan yang tadi yang memakai kulot tuh Kang. Yeah. Nah kan di zaman ini tuh banyak sekali perempuan yang meskipun mereka muslim tetapi masih tetap membuka auratnya atau belum berhijab gitu Kang. Nah apakah benar kalau misalnya anak perempuan yang tidak berhijab dosanya itu ditanggung ayahnya? Jadi kaget, saya punya anak perempuan masalahnya. Seingat saya, dalam hemat pandangan saya, ketika laki-laki dan perempuan sudah balik, maka segala pertanggungjawaban apa yang dilakukan resikonya adalah oleh dia. Makanya ada keterangan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Kamu di sini bukan rijal saja, bukan ar-rijal, bukan laki-laki. Tapi kamu semua, laki-laki dan perempuan. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dipintai pertanggungjawaban. Ketika sudah balik, maka amalan yang dilakukan menjadi amalan individu. Tugas orang tua adalah mengarahkan, membimbing. Ketika terjadi penolakan, saya nggak bisa Pak pakai hijab, nggak bisa Pak, ini tuntutan dan sebagainya. Saya ingat cerita almarhumah Lina Aulia Rahmah, dia seorang penulis. Rumahnya dekat di tetangga di sini. Dia menyebutkan yang paling berkesan dari ayahnya adalah, kamu ketika tidak sholat, jangan pernah membawa bapakmu. Karena bapak sudah mengajarkan kamu untuk sholat. Itu adalah resiko yang harus kamu tanggung. Jadi ingat. Oh iya, segala kemaksiatan dilakukan menjadi tanggung jawab kita sendiri, masing-masing. Tidak ada orang memikul dosa atas dosa yang lain. Jadi kalaupun itu ada keterangan, saya belum menemukan sadarnya jelas atau tidak. Doi pun saya kira saya meragukannya. Berarti intinya saling mengingatkan aja, dan yang mengingatkannya itu harus bisa bagaimana ya? Harus bisa menerima kalau misalnya diingatkan gitu ya. Iya. Kuncinya demikian. Tapi ketika yang penting kita sudah menjalankan tugas kita. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, katakanlah anak membuka auratnya, maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kamu tuh nggak boleh begitu. Tapi ternyata tidak bisa. Fabi lisani, dengan lisan. Nah kamu tuh ternyata tidak bisa juga. Fabi qalbi, wa dzalika adhaful iman. Maka dengan hati. Bagaimana dengan hati? Ya Allah, saya sudah memperingatkan, saya sudah menjelaskan, tapi Engkau maha membolak-balikan hati. Kan jangankan merubah hati, menutup terang benderang menjadi gelap. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Allah sangat berkuasa. Tinggal diserahkan kepada Allah. Tapi sayang, itu ada kelanjutan wa dzalika adhaful iman. Itu adalah serendah-rendahnya iman. Tapi yang mending lah daripada orang maksiat kita diamin, orang salah kita diamin dengan dalilnya itu kan nafsi-nafsi. Artinya mana giro dakwah kitanya nggak ada. Tunaikan dulu yang 3 itu. Pabiyadi, pabilisanihi, pabikolbi. Gitu. Nah untuk selanjutnya itu kan di sekolah nih, Yeah. kan di sekolah juga ada kayak eskul, macam-macam eskul kan. Yeah. Salah satunya itu eskul kayak band gitu. Yeah. Nah pertanyaannya itu apa sih hukum musik dan bagaimana dengan musik religi? Beberapa ulama termasuk Imam Syafi'i itu menyebutkan musik itu makruh. Bisa kesininya orang akan membuat jadi lalai, jadi lupa. Kalau kita melihat dari unsur musik itu, setidaknya
kalau ada 3 unsur dalamnya, maka tinggalkanlah musik itu. Yang pertama, ketika isinya, liriknya, musiknya menyebabkan orang lalai, lupa kepada Allah, lupa kepada kewajiban sebagai manusia, sebagai hamba. Kemudian di dalamnya ada lirik-lirik atau ucapan-ucapan yang menyebabkan kemaksiatan. Kemudian di dalamnya dengan musik itu justru bukan menambah keimanan. Itu tidak boleh. Contoh, saya akan mengutip sebuah lagu yang justru mengarahkan ekspresi seseorang yang ingin menjadi pembunuh. Ingin ku bunuh pacarmu misalnya. Saya lupa itu lagu siapa dan tidak akan disebutkan. Bayangkan hanya melihat seseorang dekat dengan orang lain, tiba-tiba ingin membunuh. Jadi liriknya dulu diperhatikan. Kemudian alunan musiknya yang menyebabkan lupa saking enaknya goyang. Kemudian alunannya, mohon maaf, ada salah satu lagu dari tetangga, saya tidak akan menyebutkan Thailand ya, karena takut menyebutkan negara. Itu ada lagu yang wik 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 wik, ya mungkin teman-teman tahu. Asumsi orang tentang wik 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 langsung nempel, hey cuma nonton wik wik. Nah itu lagu yang itu sepertinya ditinggalkan. Namun sayang, sekarang industri musik yang saya perhatikan tidak melihat, kurang memperhatikan nilai etika yang harus dijual, bukan nilai apa yang bisa dijual. Ya ketika yang viralnya tentang wik-wik, maka bareng-bareng lah membuat musiknya dengan reggae-nya, kemudian dengan popnya, yang penting tentang wik-wik. Kenapa tidak berpikir ini pesan moralnya nggak ada? Harusnya cepat di-cut, munculkan yang mengandung nilai-nilai untuk membangun. Contoh, kalau lagu itu memiliki rasa, contoh begini, kita makan gemet, ada rasanya, enak gemet, karena memiliki rasa. Pun dengan ucapan, ketika seseorang mengatakan sayang, kalau tidak ada rasanya itu lain. Misalnya, teteh, saya orang tua teteh, sayang, nyampe, karena sayang itu seorang tua, orang tua. Bayangkan kalau sayangnya tidak ada rasa, sayang, kok sayang kamu hambar ya? Jangan-jangan tidak dengan hati. Nah, berbicara tentang lirik, tentang musik, munculkan dalam hati, sehingga karena pandangan hati itu pandangan yang hakiki. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan akal selalu salah, pandangan mata selalu menipu, pandangan nafsu selalu itu saja. Tapi pandangan hati itu yang hakiki, bisa menembus batas, bisa menembus aling-aling, bisa menembus penghalang. Dengan catatan hatinya bersih, karena hati itu menjadi motor penggerak ini yang bergerak. Ketika hatinya bersih, maka yang dilakukan akan yang bersih-bersih. Ketika hatinya kotor, yang dilakukan akan kotor-kotor. Inna fil jasadi mudghah. Idza sholat jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, baik seluruh tubuhnya. Dan apabila buruk segumpal daging itu, buruk seluruh tubuhnya. Bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, apa segumpal daging itu? Ala, ingat kata Rasulullah, wahyal qalbu, hati. Maka kalau lirik yang kita buat dari hati ke hati menyampaikan kebenaran, itu akan menjadi karya yang luar biasa. Karena yang memanjangkan umur manusia itu bukan usia, tapi karyanya. Bagaimana Hamka, dia tiba-tiba bisa panjang umurnya ketika kita melihat di bawah lindungan Ka'bah, baik novel dibaca maupun tayangan filmnya. Ketika tenggelamnya kapal Pandurvi, kita bisa tahu pengarangnya. Laskar Pelangi bisa tahu, itu yang memanjangkan umur. Nah, kenapa dengan lirik-lirik tidak menulis hal-hal yang baik untuk dilantunkan? Misalnya lirik-lirik yang dari Bung Haji Roma Irama, atau lirik dari Opi yang tombo ati iku 5 perkara nih. Orang jadi kedengar, kalau saya lagi sakit hati, tiba-tiba benci, tiba-tiba gak suka orang sukses, obatnya ada 5 kata Opi. Baca Quran lan maknane. Kemudian saum sunahnya, termasuk yang terakhir, yang ketiga berkumpul dengan orang soleh, yang terakhir baca Quran didawamkan. Itu yang liriknya, justru bukan yang sekarang saya perhatikan yang dijual musiknya. Tak duduk dak. Wah enak nih lagu karena musiknya begitu. Atau dudak dak duduk tak duduk duduk. Ini musiknya yang enak, bukan tentang lirik. Kalau tentang musik itu akan habis dimakan zaman. Kita masih ingat ketika musim reggae tiba-tiba. Kemudian lagi musik pop, lagi dangdut, sekarang lagi booming pakai musik jalanan, pakai
genang paralon, tak duk, lagi booming, pakai angklung dan sebagainya. Mestinya perhatikan tentang nilai yang disampaikan dari musik itu sendiri. Begitu Tete. Berarti gimana kitanya ya? Iya. Jadi bagaimana kitanya memilih musik itu sendiri. Jadi diperhatikan dulu liriknya. Kalau misalnya sekiranya baik, itu berarti bolehlah didengarkan gitu ya. Jadi pesan moralnya nyampe. Ketika kaitannya dengan tadi laki-laki dan perempuan bersama, tiba-tiba yang namanya bersama ya, tiba-tiba muncul, ya aku tuh kalau nggak ada kamu tuh gimana ya? Mulai tunggu toh, virus-virusnya mulai ada. Iya, tapi kita tuh udah nggak bisa tuh lagi sekolah. Iya, atau gimana kalau lagi liburan? Nggak bisa juga. Bagaimana caranya? Muncul lirik-lirik yang bagus. Kalau memang kau pilihkan aku, tunggu sampai aku datang nanti. Ku bawa kau pergi ke surga abadi. Kini belumlah saatnya aku membalas cintamu. Nantikan ku di batas waktu. Nah itu liriknya. Oh iya, nanti kalau sudah jodoh tak akan siapa-siapa di samping pelaminan, pasti dengan kamu. Belajar saja. Itu mestinya. Nah, kalau misalnya gini sih Kang, kan tadi katanya gimana liriknya ya kan? Iya. Nah, kalau misalkan zaman sekarang tuh suka ada tren yang solawat aja itu suka kadang dikoploin gitu kan? Iya. Lucunya tuh gitu. Itu gimana? Itu memang polemik yang terjadi di masyarakat. Ada orang berpikir ini masyarakat sukanya koplo. Bagaimana di koplo itu dimasukkan nilai-nilai kebaikan? Sholawat badan. Yang saya khawatirkan, ini lagi musimnya oplosan. Tutupkan botolmu. Karena orang-orang suka lagu oplosan. Gimana kalau nada adan jadi oplosan? Kan bahaya. Hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala falah, hayya ala as-sholah. Tuh khairum minan ajing ngeuna adana. Wah, itu bisa bahaya. Jadi walaupun ada sisi baik, orang berpikir karena orang lagi suka koplo, kenapa salawat tidak dimasukkan? Logikanya begini, innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Hai orang yang beriman, bersolawatlah dengan solawat yang banyak. Bayangkan kita membaca salam kepada baginda Nabi, kan mestinya ya Rasulullah salamun alaik. Tiba-tiba teteh lagi di rumah, ada yang namu, tok 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 tok. Assalamualaikum, pasti assalamualaikum. Tiba-tiba trok assalamualaikum, bari goyang, bari joget. Kan kita pikir nu edan nih mah orang gila, masa baca salam sambil joget, kan sayang sekali. Masa baca lantunan sholawat sambil, mohon maaf, sambil oplosan, nada-nadanya ke sana. Saya kurang setuju dengan itu. Untuk pertanyaan terakhir nih Kang. Siap. Nah, mungkin nih ada sebagian remaja yang mereka tuh udah niat gitu dari hati, pengen hijrah, pengen pindah ke yang lebih baik. Nah, misal nih dia tuh mau sholat duha nih. Nah kan sholat duha itu katanya biar lancar rezekinya. Tapi dia tuh harapannya itu biar lancar rezekinya, bukan karena Allah. Itu gimana tuh? Ya, baik sekali ya. Memang tuntunan baginda Nabi ketika kita ingin rezeki, maka gerbangnya adalah duha. Itu diberitahu. Jadi ketika kita sholat duha, otomatis kita mau masuk gerbang rezeki. Bahkan dalam doanya kan luar biasa. Fa'ina pangzilhu fa'akhrijhu. Ketika di langit, di samai fa'angazil, turunkan ya Allah. Ketika fil ardi fa'akhrijhu, munculkan ya Allah, keluarkan. Wabaidan faqribu, ketika jauh, dekatkan ya Allah. Itu sebetulnya sudah masuk gerbang, tidak perlu berharap supaya dapat rezeki. Ketika sudah sholat duha, kita sudah masuk gerbang, tinggal menunggu. Ketika ingin diangkat derajat, kita sholat qiyamul lail, sholat tahajud, akan diangkat derajatnya, berbeda dengan yang lain. Itu otomatis gerbangnya sudah dimasuki. Tapi ya wajar ketika manusia berbuat baik, berharap dapat balasan kebaikannya. Tapi menjadi tidak baik juga jika itu menjadi kebiasaan. Contoh sederhana, karena kebiasaan berbuat baik itu harus mendapat kebaikan, sampai
berharap kepada manusia juga demikian. Padahal semakin besar kita berharap pada manusia, itu adalah semakin besar kecewaan. Makanya harapan digantungkan pada manusia sama saja dengan kekecewaan yang disengaja. Berharap pada manusia sama saja kecewa yang disengaja. Kalau berharap pada Allah, sudah jelas tahajud itu akan diangkat derajat, duha itu akan diberikan rezeki, maka yakini saja. Jangan berpikir, ya Allah rezeki mana gening tidak keluar gitu ya. Nah, tidak demikian. Karena kalau itu dijadikan kebiasaan, itu menjadi kebiasaan buruk. Contoh sederhana, ini mau ngedongeng boleh ya? Ada dua orang, namanya Ujang dan Udin. Mohon maaf nih kalau ada yang namanya Kang Udin ya, atau Kang Ujang. Ujang dan Udin ini alumni SMA 2 katakanlah. Ada pak gurunya itu baik, kemudian dia mengajarkan ngaji, mengajarin sholat, karena guru agama. Ketika sudah pensiun, Ujang dan Udin sukses. Tapi kalau Ujang suksesnya sebagai petani, kalau Udin suksesnya itu sebagai miliarder. Benghar lah ya. Ceritanya Ujang itu karena petani, dia ingin sowan ke gurunya, guru agamanya. Kemudian dikumpulkanlah ada singkong, membawa 5 ikat singkong, datang kepada gurunya, Pak Ustadz masih ingat dengan Ujang? Ujang kemana aja, kata Pak Ustadz. Ujang sekarang bertani, nih Pak Ustadz Ujang bawa 5 ikat singkong. Karena gurunya baik hati, Ujang ngapain bawa singkong? Nggak apa-apa Pak Ustadz. Dibawalah ke dapur, ketemu istrinya. Bu, ada Ujang bawa singkong. Kira-kira apa yang bisa kita berikan pada Ujang? Ibunya ke belakang. Pak, ingat enggak? Kita punya kambing 1. Bapak sudah pensiun, itu kasihan, dikasih makanannya itu kurang. Kita kasih aja ke Ujang. Oh iya, ayo. Pas keluar, Ujang, sebelum pulang kita ke samping dulu. Aduh mau pulang, ayo ke samping dulu, ke kandang kambing. Ujang, Bapak punya kambing 1, Bapak sudah repot, sudah pensiun, bawa saja buat kamu. Saya tidak berharap Pak Ustadz. Bukan berharap, ini dari Bapak, tolong rawat, silakan buat Ujang. Dibawa pulang lah. Di jalan ketemu Udin. Kata Udin, Jang, kambing dari mana? Dari Pak Ustadz. Kok bisa dikasih kambing? Saya ngasih singkong 5 ikat, dikasih kambing. Nah, dalam diri Udin, edas, singkong ini beda be. Akhirnya bilang pada istrinya, Mah, Ujang namu ke Pak Ustadz bawa singkong, dikasih kambing. Kita kasih bolu yang warna hitam itu yang kayak jilid apa? Brownies. Bawa brownies. Namu Pak Ustadz. Pak Ustadz masih ingat pada Udin. Aduh Udin si cakep, ada apa ini? Udin bawa brownies 6. Wah Pak Ustadz, aduh luar biasa. Ke belakang lagi. Dalam benak Udin, sapi di tangan. Karena sapi jadi emek. Pasti sapi. Nah ketika ke belakang nanya pada istrinya, Ibu ini ada si Udin bawa brownies. Apa yang kita bisa beri? Kambing gak ada. Tinggal singkong Pak. Udah singkong. Dari itu ikat 4 buat Udin. Dibawa keluar. Udin berharap itu sapi. Harapan pada manusia. Kata Pak Ustadz, Udin sebelum pulang ini Bapak punya singkong, silahkan bawa. Kecewa enggak Udin? Nah, makanya jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada Allah bagus. Tapi ingat, doa itu gerbangnya rezeki. Yakin saja. Dalam doanya mustajab. Ketika Pak saya suka duha, kenapa pengen motor tiba-tiba belum? Doanya luar biasa. Bukan doanya yang bermasalah. Bukan doanya yang bermasalah. Jangan-jangan kitanya bermasalah. Itu teh. Ya intinya berarti kayak memang kalau misalnya kita berharap pada selain Allah itu adalah kekecewaan yang sangat direncanakan. Disengaja. Yang sangat disengaja. Mungkin itu sudah semua pertanyaannya Kang. Oke. Masya Allah sekali ya Kang Anjas ini, Masya Allah sekali sudah ilmu agamanya, Masya Allah, suaranya juga Masya Allah sekali ya. Sampai saya juga merinding Kang. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kalaupun yang saya sampaikan salah tentu ini kebodohan saya. Kalaupun benar yang disampaikan, semoga bisa dijadikan sebagai ilmu dan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar bersama, sharing bareng gitu. Pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab dengan jelas. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Amin.
Amin ya Allah. Terima kasih kepada Kang Andreas yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara podcast kali ini. Siap. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Semanda Podcast kali ini, bentar dan balikan diri. Lagi. Kalau ucapan tadi ke penonton berarti ke sana. Ya, bawa penonton. Ya. Itu belum selesai, cek dulu audio.